Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kembali lagi belajar di rumah kali ini bersama dengan Ibu Fajar. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Sebelum kita belajar kali ini, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai dua materi. Yang pertama yaitu tentang teks buku harian sederhana tentang kegiatan anggota keluarga. Dan yang kedua yaitu dokumen milik keluarga. Kita simak baik-baik yuk videonya. Anak-anak, apakah sebelumnya kalian pernah menuliskan pengalaman atau peristiwa yang kalian alami di sebuah buku catatan? Jika kalian pernah melakukannya, itu artinya kalian sudah pernah membuat buku harian. Jadi, apa sih pengertian dari buku harian itu? Buku harian adalah catatan pribadi yang berisi tentang pengalaman atau peristiwa yang dialami. Buku harian itu bersifat rahasia dan juga cara penulisannya tidak terikat, atau kalian bisa menuliskannya secara bebas menggunakan bahasa kalian sendiri. Biasanya di dalam buku harian itu terdapat bagian peristiwa yang menceritakan tentang peristiwa yang kita alami menggunakan unsur 5W1H. Misalnya menceritakan tentang peristiwa apa yang terjadi, di mana, dengan siapa, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, kapan, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Selain itu, di dalam buku harian kita juga menuliskan tentang perasaan yang kita alami. Misalnya senang, sedih, marah, kesal, atau perasaan lainnya. Saat menuliskan buku harian, setidaknya kita juga harus menuliskan waktu dan tempatnya. Agar lebih mudah untuk dipahami, yuk kita lihat contohnya bersama. Samarinda, 13 November 2021. Hari ini aku dan keluargaku kerja bakti membersihkan rumah. Aku membantu ibu menyapu, dan kakak membantu ibu membersihkan jendela. Ibu dan ayah membersihkan halaman di depan rumah. Ketika menyapu, aku tidak sengaja menabrak kakak hingga ia terjatuh. Aku sangat kaget dan sedih. Kemudian aku segera menolong kakak dan meminta maaf. Untunglah tidak ada yang terluka dan kakak memaafkan aku. Itu tadi merupakan contoh dari teks buku harian yang menceritakan tentang kejadian atau peristiwa yang dialami pada hari ini. Setelah kalian menyimak penjelasan dan juga contoh dari teks buku harian, kalian semua pasti sudah paham kan tentang yang dimaksud dengan teks buku harian tersebut? Nah, selanjutnya Ibu minta anak-anak semua menuliskan tentang teks buku harian yang menceritakan tentang peristiwa atau kejadian yang kalian alami pada hari ini di buku kalian masing-masing ya. Kemudian, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita yang selanjutnya, yaitu dokumen milik keluarga. Ada yang tahu apa saja sih dokumen milik keluarga itu? Dokumen milik keluarga yang pertama yaitu kartu keluarga. Di dalam kartu keluarga terdapat nama-nama anggota keluarga kita secara lengkap. Selain itu, di dalam kartu keluarga terdapat juga keterangan mengenai tanggal lahir,
alamat, dan pekerjaan dari masing-masing anggota keluarga kita. Dokumen milik keluarga yang kedua yaitu akte kelahiran. Kita semua pasti memiliki akte kelahiran. Di dalam akte kelahiran itu terdapat nama lengkap kita, nama orang tua kita, dan juga tanggal lahir kita. Dokumen milik keluarga yang ketiga adalah KTP. KTP atau Kartu Tanda Penduduk diberikan kepada penduduk yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Jadi, jika anak-anak semua sudah berusia 17 tahun, kalian wajib untuk membuat dan memiliki KTP. KTP itu merupakan kartu identitas untuk seluruh penduduk di Indonesia. Dokumen-dokumen yang telah Ibu sebutkan tadi merupakan dokumen milik keluarga yang sangat penting. Dokumen-dokumen penting itu tidak boleh diletakkan di sembarang tempat, harus dijaga dengan baik dan jangan sampai hilang. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu Fajar untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semuanya. Terima kasih sudah mengikuti video ini hingga akhir. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.